Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Hidayat dengan NIM 12270100039. Dan di sini saya akan mencoba untuk mempraktikkan sholat jamaah. Nah, sholat berjamaah adalah salah satu syiar Islam yang agung, yang mana menunjukkan peraturan dan kekuatan umat. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Jadi dibandingkan dengan sholat sendirian, maka keutamaan dari sholat jamaah ini 27 kali lipat derajatnya dibandingkan sholat yang sendiri tadi. Keutamaan ini menunjukkan betapa besarnya pahala yang bisa kita dapatkan dengan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dengan salah seorang di antara mereka bertindak sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Ada banyak hikmah di balik perintah sholat jamaah ini, diantaranya yang pertama meningkatkan ukhuwah Islamiyah, yang kedua melatih kedisiplinan, yang ketiga melipat gandakan pahala, yang keempat memperkuat syiar Islam. Nah, untuk praktiknya sendiri dari sisi kesunahan dan juga kewajiban sholat berjamaah ini akan dijelaskan ketika praktik sholat jamaah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli Hidayat dengan NIM 12270100039 dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dika Putra Maulana dengan NIM 12270101010. Di sini kami akan mencoba untuk mempraktikkan tata cara dalam sholat berjamaah. Di sini saya akan berperan sebagai makmum dan rekan saya Dika akan berperan sebagai imam dalam praktik ini. Mari kita langsung mulai saja. Nah, untuk tata cara sholat berjamaah sendiri ada beberapa kondisi posisi yang perlu diperhatikan ketika jumlah orang yang sholat berjamaahnya berbeda-beda gitu. Tentunya dalam sholat berjamaah ada syarat minimal yang harus dipenuhi, yaitu ada satu imam dan seminimalnya ada satu makmum, baru bisa dikatakan sebagai sholat berjamaah. Lebih baik lebih banyak lagi makmumnya. Pertama, untuk posisi sendiri ketika sholat berjamaah ini dilakukan oleh dua orang saja, yaitu dengan satu imam dan satu makmum. Posisi yang harus dilakukan dalam jamaah ini yaitu makmum lebih belakang sedikit dan berada pada sebelah kanan imam, seperti posisi seperti ini. Ini untuk kondisi ketika makmumnya berjumlah hanya satu orang saja. Nah, untuk jumlah makmum yang dua orang juga terdapat beberapa kondisi yang terjadi juga ketika apabila si makmumnya dua orang ini sholat berjamaah berbarengan di awal waktu atau ikut sejak dimulai pertama kali jamaah, maka posisi ada dua pendapat ulama yang mengatakan posisi yang benar sebagai makmum dua orang ini. Yang pendapat yang pertama, dua makmum ini berada di kanan kiri imam dengan posisi sedikit lebih belakang daripada imam. Nah, ada ulama lain juga yang mengatakan ketika makmumnya berjumlah sudah dua orang ini, untuk posisi makmumnya sendiri bisa berada di belakang imam seperti layaknya jumlah makmumnya banyak gitu, yaitu jaraknya seposisi atau cukup untuk sujud di belakang imam. Nah, ini kedua pendapat ini pendapat yang cukup kuat, jadi tergantung daripada orang yang ingin sholat berjamaah mau mengikuti yang mana. Nah, pun untuk tiga makmum yang lebih itu posisinya di belakang imam, jaraknya yaitu cukup untuk sujud di belakang imam. Nah, di samping dari itu terdapat beberapa kondisi juga ketika misalkan orang yang sholat berjamaah dari awal dimulainya itu berjumlah dua orang. Misalkan saya di sini dengan rekan saya Dika merupakan kloter pertama, kita sebut kloter pertama dalam sholat berjamaah. Tapi di rakaat kedua misalkan ada makmum masbuk yang ingin ikut berjamaah, maka makmum masbuk ini perlu mengisyaratkan kepada makmum yang pertama tadi bahwasanya makmum yang masbuk ini ingin atau akan ikut berjamaah dengan cara menepuk pundak kiri atau kanannya seperti ini. Misalkan saya makmum yang pertama dan sini saya kedua adalah makmum masbuk yang ingin ikut berjamaah. Nah, maka saya akan menepuk makmum yang pertama sebagai isyarat bahwasanya saya akan ikut sholat berjamaah. Lalu makmum yang kedua ini
menyesuaikan posisi yang sudah tadi dijelaskan. Misalkan kita ingin mengikuti pendapat ulama yang kedua, yaitu posisinya berada di belakang imam sejarak cukup untuk sujud di belakang imam. Lalu makmum yang pertama ini mundur dengan tidak melebihi 3 gerakan, karena salah satu hal yang membatalkan sholat adalah melebihi 3 gerakan dalam sekaligus gitu. Jadi tata cara mundurnya sebagaimana mungkin dijelaskan pada kesempatan yang lain, itu semaksimal mungkin jangan lebih dari 3 gerakan. Maka di sana menyesuaikan juga dengan jarak secukupnya untuk sujud di belakang imam. Nah, untuk ketika kondisi makmum masbuknya lebih dari 2 orang, ya seperti halnya tadi, menyesuaikan sejarak dengan cukupnya sujud di belakang imam. Itu barangkali posisi-posisi yang perlu diperhatikan kita dalam sholat berjamaah. Baik, selanjutnya hal yang pertama harus diperhatikan sebagai imam adalah ada niat khusus untuk imam. Misalnya dalam sholat maghrib, niatnya yaitu usolli sunatan maghribi salah rakaat ini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Lalu kita sebagai makmum juga diwajibkan untuk berniat menjadi makmum dalam sholat berjamaah ini. Misalkan untuk sholat maghrib niatnya seperti ini: usolli fardhu maghribi salah rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman fardhu lillahi ta'ala. Selanjutnya ada kondisi ketika misalkan sholat maghrib, isya, lalu subuh atau jumatan, itu sebagai imam membacakan secara lantang atau jahar. Allahu Akbar. Jadi ketika menjadi imam ada beberapa kondisi bacaan. Yang pertama ketika sholat maghrib, lalu sholat isya, lalu sholat subuh atau sholat jumat, bacaannya dilantangkan atau jahar. Selanjutnya ketika imam membacakan secara lantang ini, misalkan di surat Al-Fatihah ketika sholat berjamaah, makmum ini wajib menyimak dan mendengarkan dengan seksama bacaan yang dibacakan oleh imam. Dan juga sebagian ulama mengatakan bahwasanya kita sebagai makmum boleh membaca secara berbarengan dalam hati ketika misalkan surat Al-Fatihah. Namun ketika kondisi si makmum ini lebih cepat selesai dalam membaca Al-Quran, makmum ini dikatakan sholatnya tidak sah karena bacaannya melebihi bacaan dari imam. Sebagaimana ketika sama kondisinya dalam sholat berjamaah, makmum ini tidak boleh melebihi atau lebih cepat gerakannya jika dibandingkan imam. Nah, hal ini juga sama dalam bacaan dalam hati atau bacaan Al-Fatihah yang dilakukan oleh makmum juga. Ketika imam melakukan kesalahan, makmum bisa mengingatkan dengan jika dia perempuan maka bisa mengucapkan subhanallah. Jika dia laki-laki, dia bisa mengucapkan subhanallah. Jika dia perempuan, dia bisa menepuk tangannya. Selanjutnya ketika ada salah satu rukun sholat yang tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Namun apabila ada wajib sholat yang tidak dipenuhi, maka diganti dengan sujud sahwi. Namun ketika ada beberapa kondisi juga, kondisi yang lebih tepatnya ada pada makmum, ketika ada makmum masbuk yang bergabung dalam sholat berjamaah, tentunya jumlah rakaat makmum masbuk dengan makmum yang pertama berbeda. Makmum masbuk ini tentunya memiliki kekurangan rakaat. Nah, ketika imam dan jamaah yang pertama salam, yaitu selesai sholat berjamaahnya, maka makmum masbuk ini harus berdiri lagi untuk mengganti jumlah rakaat yang masih kurang. Misalkan dalam sholat maghrib, makmum masbuk ini bergabung ketika 2 rakaat terakhir, maka ada 1 rakaat yang belum terpenuhi. Nah, ini harus dipenuhi ketika sholat jamaah kloter yang pertama ini sudah selesai melaksanakan sholat jamaah. Terus seterusnya dilaksanakan seperti sholat biasanya yang telah dijelaskan pada praktik-praktik sebelumnya.
Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila kesalahan mohon dimaafkan juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.